Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya Kamal, Faris, Retno, Wasfi, dan Wendy. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai tentang Wall of Government kepada beberapa narasumber dari beberapa generasi. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal, dinas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, unit kerja di SMA Negeri 3 Payakumbuh. Saya lahir tahun 1962. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Hairul Enaso, SPD. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Membalong, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya dilahirkan di Manggar, tepatnya pada tanggal 28 Maret tahun 1972. Perkenalkan, nama saya Lioba Zaiksura, saya dari Infasi Stasiun Meteorologi Terdamuk Sabu. Kemudian saya kelahiran 1990. Istilah whole of the government itu istilah yang baru saya dengar. Sebelumnya saya belum pernah mendengar. Itu memang ada, tapi itu namanya kan kerjasama lintas sektoral dulu. Ya baik, sebagai sebuah lembaga pendidikan tentunya kami sudah pernah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi lain. Ini whole of governance ya. Nah, itu setahu saya itu dia bentuk kolaborasi ya antara instansi pemerintahan di suatu daerah, di mana itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik. Tugas setiap instansi itu tidak mungkin dia jalan sendiri, karena akan menyangkut dengan instansi-instansi lain. Makanya ada program kerja lintas sektoral. Ada yang bekerja sama dengan instansi pemerintah dan ada juga dengan pihak swasta. Ya, contohnya saja umpamanya kita kadang-kadang kepolisian punya program untuk memberikan undang-undang lalu lintas. Mereka kerjasama dengan dinas pendidikan untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah, itu juga termasuk kerjasama lintas sektoral dengan sesama instansi pemerintah. Dan banyak lagi yang lain. Kalau dengan yang bukan instansi pemerintah, umpamanya dengan asuransi, kita kerjasama juga dengan asuransi. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentunya kami sudah pernah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi lain. Yang pertama yang sudah dan sedang kami jalankan kerjasama ini adalah pertama dengan pihak Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang berada di lingkungan kecamatan, yaitu berupa pelayanan kesehatan pada siswa-siswi kami, yaitu berupa pemberian tablet tambah darah, penyuluhan kesehatan gigi dan gusi, pembina UKS, dan pembinaan kegiatan dokter kecil. Yang kedua, kami juga menjalin kerjasama dengan organisasi kepramukaan. Dalam hal ini organisasi kepramukaan tingkat kecamatan, yaitu penyediaan tenaga pembina pramuka. Karena sekolah kami juga memang terbatas, sehingga kami menjalin kerjasama dengan pihak organisasi kepramukaan gugus tingkat kecamatan.
Yang ketiga, kami juga menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian, yaitu dalam pelayanan menjaga lingkungan sekolah dan juga kadang-kadang mendapat bantuan sosialisasi tata tertib lalu lintas di lingkungan kecamatan. Mungkin itu selama ini yang sudah dan sedang kami jalin kerjasama dengan pihak instansi tersebut. Ya. Sejauh ini kalau kantor kami melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam bentuk yang pertama pelayanan data dan informasi, terus kemudian juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan instansi lain seperti sosialisasi, kemudian ada pembentukan posko iklim juga pernah di Kabupaten Saburai ini. Pelayanan data informasi itu antara lain ke Dinas Pertanian, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Bapeda, kemudian Dinas Perhubungan, dalam hal ini bandara udara setempat. Kemudian sosialisasi itu pernah kami diajak dalam sosialisasi kebencanaan di 5 kecamatan di Kabupaten Saburai. Kendala itu biasanya lebih dominan itu ada 2 hal. Yang pertama tentang aturan masing-masing internal institusi masing-masing ya. Kemudian masalah anggaran. Itu yang sering terjadi itu masalahnya aturan kadang-kadang enggak sejalan antara instansi yang kita bidang kita dengan instansi yang kita sama. Dan juga menyangkut anggaran, kadang-kadang mereka minta kerjasama, tapi anggaran enggak cukup gitu. Sementara kita juga enggak punya anggaran, begitu. Tentu semua bentuk kerjasama itu tuh ada pastinya mungkin ada kendalanya. Nah, kira-kira kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kerjasama itu apa ya Pak kira-kira? Ya baik, tentu di antara 3 pihak instansi yang tempat kami jalin kerjasama ini, kendalanya adalah yang pertama di organisasi kepramukaan. Tadi siswa kadang-kadang kalau kegiatan ini dilakukan pada waktu sore atau siang hari, siswa tidak datang lagi ke sekolah atau tidak ikut, hanya sedikit yang ikut, karena kadang-kadang mereka sorenya ikut orang tuanya mencari nafkah, mencari uang gitu, nambah pundi keuangan mereka, sehingga kegiatan di waktu sore ini seperti pramuka banyak kurang peminatnya. Kalau dengan organisasi yang lain tadi, instansi lain seperti puskesmas memang tidak ada kendala ya. Seperti juga dengan pihak kepolisian tadi, semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Itu kendalanya. Oke. Kendala itu tentunya ada. Yang pertama itu seperti permintaan informasi data cuaca itu, kendalanya itu terkadang user meminta data yang bukan tupoksi kita, bukan tupoksi stasiun, seperti contohnya peringatan kekeringan, peringatan bencana kekeringan. Nah, itu kan bukan tupoksi stasiun kita, sehingga kita butuh waktu lagi untuk berkoordinasi ke stasiun yang berwenang membuat peringatan dini kekeringan tersebut. Dalam hal ini stasiun meteorologi Lasyana Kupang. Nah, kemudian untuk kendala dalam bentuk sosialisasi antar instansi itu, yaitu banyak masyarakat sebenarnya itu belum mengenal dengan BMKG. Jadi kadang-kadang dalam penerapan di saat kita bersosialisasi itu mereka kebingungan gitu. Banyak pertanyaan yang sangat ini. Mereka tidak mengenal BMKG itu kerjanya apa, membuat apa. Solusinya ya terpaksa kita
ibaratnya itu mundur satu langkah. Jadi pihak kita kerjasama juga, instansi yang bekerjasama dengan kita itu juga minta mundur mereka satu langkah sehingga nanti supaya tercapai. Begitu. Cuma kadang-kadang kan ada juga yang mereka tidak mau mundur. Jadi umpamanya pihak sekolah saja yang kita saja yang diminta untuk mendatang. Ya contoh saja, jangankan dengan instansi yang lain, instansi sama-sama pendidikan saja. Ya pernah juga itu dengan dinas pendidikan kota, gitu. Ada acara, tapi dinas pendidikan nggak punya dana. Dengan kadang-kadang itu didalinya dipinjam dulu uang sekolah, pinjam dipakai, sampai kepala dinasnya udah diganti orangnya, dan kepala sekolah udah diganti pula orangnya, yang utang nggak ingat lagi gitu. Jadi ditanggung saja oleh sekolah. Gitu. Ya baik, terhadap kendala ini kami sebenarnya pihak sekolah juga melakukan upaya. Yang pertama, melakukan atau memberikan motivasi kepada anak-anak kami bahwa kegiatan kepramukaan itu penting untuk penanaman karakter bangsa. Kedua, ini kami sampaikan kepada siswa kami bahwa ini prasyarat bahwa setiap siswa itu memang harus mengikuti ekskul ini karena ini syarat wajib. Nah, setelah dilakukan motivasi, diberikan motivasi, alhamdulillah siswa-siswi kami hampir semuanya ikut aktif dalam kegiatan kepramukaan. Ya, demikian. Sejauh ini solusi seperti produk yang diminta dari Pusat Tupoksi kita itu ya sejauh ini kami menjaga komunikasi yang baik dengan stasiun yang berwenang memproduksi informasi yang bukan wewenang kami itu, sehingga ketika ada user yang meminta, kami langsung minta ke sana sehingga langsung direspon dengan cepat dan baik. Kemudian untuk sosialisasi itu ke masyarakat, memperkenalkan MKI ke masyarakat itu antara lain yang pertama, selama ini kami sudah melakukan pelayanan informasi perkiraan cuaca harian itu melalui media sosial. Kemudian selalu berusaha berpartisipasi dalam acara kegiatan pemerintahan seperti pameran 17 Agustusan ataupun kegiatan kegiatan Pemda lainnya. Kemudian yang terakhir dari pribadi kita, pegawai masing-masing itu selalu berusaha memperkenalkan kantor kita ini kerjanya apa, pelayanannya apa saja dalam kegiatan sosialisasi masyarakat sehari-hari. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil wawancara terhadap 3 narasumber dari generasi yang berbeda, yaitu baby boomer, generasi X, dan milenial. Yang pertama, semua narasumber mengenal si playboy, walaupun ada beberapa narasumber dari generasi yang berbeda mengenalnya dengan istilah yang berbeda. Lalu semua narasumber yang kami wawancarai menemui kendala terhadap pelaksanaan isu WG. Salah satunya tentang koordinasi mengenai anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan program kerja. Para narasumber menerapkan strategi kooperatif dan menjaga agar tujuan yang dicapai maksimal atau optimal. Lalu dalam menghadapi masalah, mereka menerapkan solusi untuk yang pertama melakukan pembenahan internal, untuk selanjutnya koordinasi keluar.